Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumidallahu bi'amrihi wa yajidu fi rizkihi falyubira walidayhi waliyusil rahimah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan limpahan rahmat serta inayahnya kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita istiqomahkan sampai saat ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di puasa kita yang ke-17 ini Allah lancarkan dan Allah berikan kelancaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in yang umumnya kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul ujma. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini di tausiah online Ramadan saya berkesempatan untuk membahas tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Sudah kita ketahui bahwasanya peran orang tua sangatlah besar bagi semua anak-anaknya. Maka itulah kita sebagai anak harus bisa menghormati dan menyayangi orang tua kita sepenuh hati. Karena kenapa? Belum tentu apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita bisa membalas jasa yang sudah diberikan kepada kita selaku anaknya. Maka dari itu kami mengajak para pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa memuliakan orang tua kita. Adapun yang saya akan bahas pada tausiah online Ramadan ini 6 adab penting dalam berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu kita sebagai seorang anak tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memaki sampai kepada orang tua kita. Jangankan memaki, jangankan berkata kasar kepada orang tua. Ketika orang tua memanggil kita, menyuruh kita, kita menjawabannya dengan perkataan saja, sudah sangat dosa besar kita, apalagi sampai memaki. Maka dari itu, pemirsa As-Siddiqiyah TV, kita harus bisa menjaga lisan kita, tutur kata kita terhadap orang tua. Agar kenapa? Agar orang tua kita tidak tersakiti, agar orang tua kita tidak menangis ketika kita berucap terhadap orang tua. Karena kenapa?
Ketika kita sudah menyakiti hati orang tua, membuat orang tua kita menangis, jangan harap keberkahan, keridhaan Allah turun terhadap kita. Maka dari itu, jagalah ucapan kita terhadap orang tua. Berikanlah ucapan-ucapan yang baik terhadap orang tua. Berikanlah ucapan-ucapan yang membuat bahagia orang tua. Jangan memberikan ucapan-ucapan yang membuat hati orang tua kita tersakiti. Yang kedua, dilarang kita berkata terhadap orang tua. Dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan apapun kita, ketika orang tua menyuruh, memanggil, harus cepat-cepat kita menjawabnya. Jangan sampai orang tua sudah kesel kita baru menjawabnya. Jangan sampai orang tua kita sudah marah terhadap kita, kita baru mendatanginya. Karena kenapa? Ketika orang tua sudah marah, sudah kesal, hati-hati pemirsa As-Siddiqiyah TV. Ketika orang tua sudah marah, sudah tersakiti hatinya, Allah pun akan marah terhadap kita. Allah pun akan murka terhadap kita. Di dalam Quran surah An-Nisa sudah jelas bahwasanya kita harus berbuat baik terhadap orang tua kita. Harus memberikan sikap yang terbaik terhadap orang tua kita, agar orang tua kita ridha, orang tua kita bahagia, orang tua kita senang. Maka dari itu, pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah, maka dari itu kita janganlah mengacukan perintah apa yang sudah orang tua kita berikan terhadap kita. Karena sekali saja kita berkata dosa kita begitulah besar terhadap orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan tutur kata yang lemah lembut. Berbicara dengan nada yang rendah, yang lembut, itu sangatlah baik kepada orang tua. Di zaman sekarang itu, Masya Allah, banyak sekali anak-anak, bahkan orang yang membuat hati orang tua kita menangis dengan perkataan anak tersebut. Ada yang berbicara kasar, ada yang memaki ibunya di zaman sekarang itu. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita berbuat seperti itu, wahai pemirsa As-Siddiqiyah TV. Karena bertutur kata yang lemah lembut itu adalah perkataan yang Rasulullah SAW contohkan terhadap kita. Maka dari itu, kita ikutilah suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya. Maka dari itu, kita selaku anak, janganlah kita berkata kasar terhadap orang tua. Karena kenapa? Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kita. Maka dari itu, kita jangan sampai membuat orang tua kita menangis, apalagi bersedih, sehingga kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu merendahkan diri di depan orang tua. Kita selaku anak harus bisa bersikap seperti anak-anak ketika kita di depan orang tua kita. Jangan merasa pangkat kita lebih besar, pangkat kita lebih tinggi, ilmu kita lebih banyak, sehingga ketika di depan orang tua kita, kita merasa pintar, kita merasa bisa, dan kita bisa merasa kita mampu. Ketika kita di hadapan orang tua, jangan sekali-kali kita memberikan sikap terhadap orang tua. Maka dari itu, ketika kita di hadapan orang tua, kita harus bisa merendahkan diri kepada orang tua. Maka dari itu, pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita harus bisa menyamakan atau merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Agar kenapa? Pintarnya kita, suksesnya kita adalah orang tua yang selalu mendoakan anaknya dimanapun keadaan kita, dimanapun posisi kita. Jangan bangga ketika kita sukses, jangan bangga ketika kita mempunyai pangkat yang tinggi, kalau kita masih tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Karena kenapa? Kalau kita di depan orang tua kita merasa sombong, merasa pangkat kita paling tinggi, karena orang tua lah yang membuat kita seperti ini. Maka dari itu, janganlah bangga terlebih dahulu dengan apa yang sudah kita miliki. Karena dengan kita berbuat baik kepada orang tua, Allah akan memanjangkan umur kita. Allah akan memberikan rizki yang banyak terhadap kita, sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berharap Allah menambah umur dan rezekinya, hendaklah berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di sini sudah jelas bahwasanya ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, Allah akan memanjangkan umur kita, Allah akan menambahkan rezeki kita. Jadi janganlah sombong dengan apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Janganlah kita berbangga ketika kita merasa bisa, merasa pangkat kita paling tinggi di depan orang tua kita, seenaknya kita berkata begini begitu, karena tidak sepatutnya kita seperti itu. Karena orang tua lah yang membuat kita seperti itu. Karena doa orang tua lah yang membuat kita sukses. Karena kedua orang tua lah Allah memberikan rezeki kita berlimpah-limpah. Maka dari itu, berbaktilah kepada orang tua. Yang kelima, yaitu kita selalu mendoakan kedua orang tua kita dalam keadaan apapun. Karena orang tua tidak ingin ketika anaknya sukses dia lupa mendoakan orang tuanya. Maka dari itu, kita harus bisa selalu mendoakan orang tua kita, entah itu yang sudah tiada, entah itu yang masih hidup. Karena kenapa? Orang tua sangatlah butuh doa kita, sangatlah butuh doa-doa anaknya. Ketika orang tua kita sudah meninggal, yang orang tua butuhkan adalah doa dan doa yang terus mengalir kepada dirinya. Maka dari itu, kita sebagai anak harus selalu mendoakan orang tua kita dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan apapun kita, agar orang tua kita diberikan kesenangan, kebahagiaan, entah di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, yaitu kita selaku anak yang mungkin ada yang masih belajar, ada yang masih menuntut ilmu, harus giat menuntut ilmu agar kelak kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, agar kelak nanti kita bisa membuat orang tua kita tersenyum, membuat orang tua kita bangga dengan apa yang sudah kita berikan terhadap orang tua kita. Dikisahkan dari Uwais Al-Qarni, yang mana Uwais Al-Qarni adalah anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Keadaan orang tua tersebut sedang sakit-sakitan. Dia selaku anak
yang sayang terhadap orang tuanya, yang sayang terhadap ibunya, merawat ibunya, sampai dia relakan, dia tidak bermain terhadap teman-temannya. Dia relakan waktu masa kecilnya untuk merawat ibunya. Sungguh sangat mulia perjuangan Uwais Al-Qarni. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.